Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Tubagus Rangin. Apakah Anda tahu kota Majalengka? Nama Majalengka makin ramai diperbincangkan saat Bandara Internasional Jawa Barat resmi beroperasi. Sebenarnya ada apa aja sih di Majalengka yang menarik untuk dikunjungi saat liburan? Nyatanya, jika dulu Majalengka hanya dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat, tapi kini mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam yang keindahannya tiada habisnya. Untuk kamu yang senang bertualang, beragam curug yang siap memukau pandangan. Untuk kamu yang senang trekking dan sepeda, ada beragam jalur perbukitan yang siap ditaklukkan. Lalu untuk kamu yang hanya ingin bersantai, bisa loh jalan-jalan menggunakan campervan keliling Majalengka. Apapun jenis perjalanan yang kamu inginkan, Majalengka bisa mewujudkannya. Tidak percaya? Temukan banyak hal yang menarik yang bisa kamu lakukan bersama keluarga atau sahabat di Majalengka dari daftar yang sudah kami buat di bawah ini. 1. Bukit Merkuri Sayangkak. Bukit Merkuri Sayangkak dulunya adalah area camping, namun kini sudah berkembang menjadi destinasi wisata yang banyak diburu wisatawan. Untuk kamu yang suka foto-foto, pasti senang deh liburan di sini karena ada banyak spot foto yang hits banget dengan latar belakang pemandangan yang indah. Untuk sampai ke spot foto, butuh perjuangan yang tidak begitu mudah. Jalan yang sempit dan terjal harus dilalui. Dibutuhkan kondisi kendaraan yang benar-benar prima dan skill menyetir di atas rata-rata untuk menaklukkannya. Oleh karena itu, kami sarankan untuk datang menggunakan sepeda motor. Dan pastikan kondisi motornya cukup baik ya. Untuk mendapatkan hasil foto terbaik, coba datang saat musim kemarau. Tenang, kamu nggak akan merasa kepanasan kok selama berlibur di sini. Karena cuacanya sejuk, cenderung dingin. Kalau mau datang di musim hujan, boleh juga. Tapi kamu akan menemukan banyak kabut di sepanjang perjalanan hingga di spot foto. Sayangkan kalau nanti hasil fotonya kurang maksimal. 2. Teras Ring Panyawoyan Argapura, Majalengka. Sekilas pasti kamu akan mengira jika melihat foto teras ring ini terletak di Bali kan? Padahal wisata teras ring Panyawoyan ini terletak di Kabupaten Majalengka. Panyawoyan sendiri merupakan suatu tempat di mana pengunjung bisa melihat hamparan sawah berundak-undak layaknya di Ubud, serta berbagai gunung yang berada di daerah yang berada berdekatan dengan Kabupaten Majalengka. Untuk menikmati keindahan yang ada di teras ring Panyawoyan, bisa dimulai sejak pagi hari pukul 5:30 pagi hingga pukul 8. Karena saat itu adalah waktu terbaik untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Kamu juga bisa menikmati sunrise di pagi hari atau sunset di sore hari di tempat ini. Jika hobi fotografi, kamu bisa datang ke sini dan hunting foto landscape yang hasilnya sangat memikat. 3. Teras Ring Sawah Nangklak. Jika dibandingkan dengan teras ring sawah Panyawoyan, teras ring yang satu ini belum begitu populer. Padahal landscape sawahnya tidak kalah cantik loh. Sejauh mata memandang, kamu akan melihat sawah berundak berwarna hijau yang akan membuat mata kamu langsung fresh. Hampir sepanjang tahun, sawah di sini memang selalu hijau kecuali saat musim panen tiba. Wajar saja karena sawah ini dialiri sumber air melimpah dari Gunung Ciremai. Berjalan menyusuri sawah sambil disinari cahaya mentari pagi rasanya segar banget. Jangan lupa mengabadikan momen di sini ya, lalu posting di sosmed kamu sekalian. Pasti teman-teman kamu nggak akan menyangka deh kalau kamu lagi di Majalengka.
4. Gunung Ciwaru. Gunung Ciwaru mempunyai dua hal yang kamu butuhkan untuk menjadi hits di sosial media: pemandangan alam spektakuler dan spot selfie yang kekinian. Untuk sampai di titik puncak, kamu perlu meniti tangga. Oleh karena itu, persiapan fisik yang prima dibutuhkan sebelum berkunjung ke sini. Tapi, perjuangan kamu akan terbayar ketika kamu sampai di puncak. Rasa lelah dan haus bisa dibayar dengan menikmati makanan dan minuman dari warung, sambil bersantai memandangi alam Majalengka yang menakjubkan. Spot foto di sini juga banyak dan beragam loh, jadi jangan khawatir akan berdasarkan dengan pengunjung lainnya. Yang paling menarik adalah spot selfie berbentuk sarang burung. Kamu bisa berfoto di tengahnya dengan latar belakang pepohonan hijau nan asri. 5. Puncak Sawiah. Keindahan alam Majalengka memang tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya bisa kamu buktikan di Puncak Sawiah. Setiap pengunjung akan tersihir dengan pemandangan alam perbukitan yang serba hijau. Bayangkan saja, dari Puncak Sawiah ini kamu bisa melihat Gunung Galunggung, Talaga Boras, Gunung Papandayan, dan Bandara Internasional Jawa Barat yang baru. Dengan potensi wisata yang begitu kuat, kini jalur menuju Puncak Sawiah pun sudah dipugar dengan lebih lebar dan lebih mulus sehingga setiap pengunjung bisa lebih mudah saat berlibur ke sini. Sesampainya di puncak, kamu bisa foto-foto deh. Ada instalasi sayap Garuda yang menjadi favorit para pengunjung untuk berfoto. Ada juga sebuah rumah seperti yang setting film up, lengkap dengan balon-balonnya yang super menggemaskan. Atau kamu juga bisa menyusuri jembatan cinta bersama si cinta. Kalau kamu sudah puas berfoto, jangan langsung pulang ya. Soalnya Puncak Sawiah ini masih punya satu lagi harta karun tersembunyi yang wajib kamu temukan. Coba saja melanjutkan perjalanan kamu dan temukan Curug Remis yang ada di puncak Bukit Sawiah ini. Air terjun yang alami, jernih, dan suasana sejuk dari pepohonan yang mengelilinginya akan membuat kamu fresh. Rasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang pun langsung hilang seketika. Oh ya, jalur menuju Puncak Sawiah ini juga menjadi salah satu rute terfavorit para pesepeda loh. Jadi kalau kamu punya hobi quest, sesekali bisa lo ajak komunitas kamu untuk menaklukkan jalur yang cantik ini. 6. Majalengka Campervan. Pernah nonton film We Are The Millers yang menceritakan liburan seru sebuah keluarga menggunakan van? Nah, sekarang kamu juga bisa merasakan sensasi berkeliling Majalengka dengan menggunakan mobil campervan lo. Praktis, kamu tidak perlu lagi menyewa mobil dan penginapan karena semuanya bisa dilakukan di dalam mobil ini. Bahkan, hampir semua destinasi wisata hits yang ada di vlog ini bisa kamu kunjungi menggunakan campervan lo. Seakan ingin memanjakan para tamunya, Majalengka Campervan sudah menyediakan dua pilihan paket menarik. Jadi, kamu tidak perlu bingung lagi menentukan arah dan tujuan saat liburan. Mau pilih paket 2D1N atau 3D2N, dijamin puas banget. Kamu bisa merasakan menjelajahi sungai, gunung, hingga pesawahan, lalu bermalam di campervan atau tenda. Seru kan? Rasanya benar-benar seperti traveler sejati. Oh ya, setiap paketnya juga sudah termasuk tiket wisata, bensin, supir, dan pemandu. Selain itu, setiap tamu juga akan disuguhkan makanan, jadi jangan khawatir merasa lapar saat berkeliling. Kamu ingin menikmati barbecue di malam hari juga bisa loh. Tapi pastikan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu dari jauh-jauh hari ya. Mobil campervan ini juga berkapasitas 4 hingga 6 orang. Jadi cocok banget deh jika kamu mau seru-seruan bersama sohib atau keluarga. Dan satu lagi fasilitas menariknya yaitu sudah disediakan paket dokumentasi. Jadi foto-foto kamu dijamin kece banget. 7. Ciboer Pass. Kawasan Sindangwangi dikenal memiliki pemandangan alam yang begitu memikat. Salah satunya yang tidak boleh dilewatkan adalah Ciboer Pass, yang menawarkan pemandangan sawah terasering yang begitu memikat. Tak kalah dari terasering Panyawian Argapura, namun ini adalah versi mininya. Ciboer Pass merupakan spot foto hits di kawasan Sindangwangi Majalengka yang terus hadir dengan berbagai fasilitas dan spot foto baru. Sebagai info, Ciboer Pass awalnya hanya untuk tempat nongkrong-nongkrong kekinian untuk berburu foto loh.
Namun, karena semakin populer, sekarang tempat ini termasuk lengkap, mulai dari tempat makan, lahan parkir, dan tentu juga spot foto menarik di sana-sini. Untuk pelipur lapar, kamu bisa mencicipi paket nasi liwetnya. Perpaduan nasi, ayam atau ikan, tahu, tempe, ikan asin, dan sambalnya sukses menggoyang lidah sejak suapan pertama. Tempat nongkrong eksotis ini menawarkan pemandangan apik yang memanjakan mata. Saat cuaca cerah, hamparan padi menghijau dan gunung Ciremai dari kejauhan akan menyapa. Saat kabut turun, suasana akan berubah menjadi romantis dan sejuk. 8. Cikadonggong River Tubing, Majalengka. Mencari wisata yang memacu adrenalin sekaligus menawarkan pemandangan ciamik. Coba melipir ke daerah desa Payung untuk mencoba river tubing di Sungai Cikadonggong. Sungai yang jernih, berarus deras, dan berhulu gunung di Ciremai ini menawarkan pengalaman river tubing seru sepanjang 350 meter ditemani guide yang berpengalaman. Selama perjalanan, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan indah di sisi kanan kiri sungai. Bebatuan besar pun tidak ketinggalan akan menyapa. Namun, jangan khawatir karena ada guide yang akan membantu kamu melewati setiap arus deras. Datang ramai-ramai dengan teman lebih menyenangkan loh, karena kamu akan ditempatkan di satu tim di setiap pemberangkatan. Pihak pengelola river tubing Cikadonggong juga menawarkan paket tiket masuk plus nasi liwet buat jaga-jaga perut lapar setelah mengarungi derasnya Sungai Cikadonggong. Jika berminat, langsung booking dari jauh-jauh hari ya. 9. Paralayang Adventureland Majalengka. Selain Puncak Bogor dan Sumedang, Jawa Barat mempunyai spot paralayang lain yang tidak kalah menawan. Tidak hanya menyuguhkan paralayang, Paraland atau Paralayang Adventureland juga menawarkan berbagai aktivitas seru lain untuk keluarga. Tidak hanya itu, tempat kece ini mempunyai banyak spot foto-foto yang instagramable. Apalagi tempat ini cocok untuk memanjakan mata kamu karena dapat leluasa melihat pemandangan kota Majalengka dan Gunung Ciremai dari ketinggian. Aktivitas yang dapat kamu nikmati di Paraland yaitu paralayang dan gantole, serta berbagai macam permainan seperti ATV, outbound, dan kini tengah dikembangkan hotel dengan bentuk jineng atau rumah adat suku Sasak Lombok. Tempat ini juga memiliki kafe dengan konsep terbuka, Sky Resto. Keunggulan lain dari Paraland ini adalah pengunjung bisa menikmati sunrise dan sunset di satu tempat. Saat sunrise, mata akan dimanjakan oleh terbitnya matahari dari balik Gunung Ciremai. Sedangkan ketika sunset, pengunjung dapat menikmati terbenamnya matahari di balik Gunung Tampomas. Dan tidak kalah, pada malam hari pengunjung dapat bersantai dan menikmati lampu-lampu kota Majalengka dari ketinggian. 10. Kebun Teh Cipasung. Hamparan tanaman teh yang luas berwarna hijau ini pasti akan mengingatkan kamu dengan wilayah Puncak Bogor. Tapi nyatanya kamu masih ada di Majalengka kok. Rasanya keindahan alam Majalengka memang tiada habisnya untuk bisa dijelajahi dan dikagumi. Setelah berkeliling sawah, bukit, dan menyusuri sungai, kini saatnya kamu menikmati landscape kebun teh yang tak kalah menakjubkan. Sesampainya di kebun teh Cipasung, udara sejuk langsung menyergap. Tapi jangan langsung menyerah dan duduk santai di warung dong. Sudah sampai sini, sayang sekali kalau kamu tidak mengabadikan momen-momen indah dengan di latar belakangi hamparan kebun teh. Selesai foto, paling pas memang menghangatkan diri dengan secangkir teh panas langsung di kebunnya. Rasanya pasti lebih nikmat. Berkunjung ke sini, kamu perlu melewati jalan yang dipenuhi dengan tanjakan dan turunan. Maka sangat disarankan untuk datang menggunakan motor. Tapi pastikan kondisi kendaraan kamu fit dan tetap berhati-hati terutama setelah hujan karena jalan sangatlah licin. 11. Curug Ibun Pelangi. Curug Ibun Pelangi terletak di Desa Sukadana yang dulunya dikenal memiliki wisata Gua Lalai yang disebut-sebut sebagai Green Canyon-nya Majalengka. Letak curug ini tak jauh dari gua tersebut, namun karena alasan keamanan, Gua Lalai telah ditutup untuk wisatawan. Curug Ibun Pelangi yang letaknya tak jauh dari gua ini awalnya juga sempat ditutup berbarengan dengan Gua Lalai. Namun, menurut info dan akun Instagram @explore_majalengka, Curug Ibun Pelangi awal 2019 lalu telah dibuka kembali. Bagi yang ingin liburan ke sini,
harus dengan izin warga sekitar terlebih dahulu dan harus ditemani pemandu untuk berkunjung ke curug yang keren dengan pemandangan keren ini. Dan untuk mendapatkan hasil foto yang kece seperti ini, kamu hanya punya kesempatan 1 kali dalam setahun, yaitu saat musim kemarau kisaran bulan Agustus dan September antara jam 8 hingga jam 10 pagi. Meskipun agak sedikit repot, pastinya kamu tidak akan menyesal ke Curug Embun Pelangi, karena memang kamu bisa menikmati suasana alam yang masih segar. Dinamakan Embun Pelangi atau Embun Pelangi karena embun akibat jatuhnya aliran air sungai di air terjun ini saat terkena matahari akan menciptakan efek pelangi di sekitar air terjun, terutama saat hari sedang cerah. Melihat air terjun, di sini kamu juga bisa menikmati eksotisme panorama batu cadas yang mengapit sungai Cilongkrang. 12. Curug Cilutung. Air terjun yang satu ini memiliki pesona alam yang membuatnya selalu ramai dikunjungi wisatawan. Susunan bebatuan alami yang begitu unik, sangat instagramable. Selain itu, Curug Cilutung termasuk dalam kategori curug permanen, yang artinya debit air akan besar di musim penghujan dan kecil saat kemarau, namun tidak sampai mengering. Jika debit air tidak terlalu besar, kamu bisa bermain air di bagian kolam hingga aliran sungai di bawahnya. Soal fasilitas, curug yang satu ini terbilang lengkap, mulai dari tangga yang dicor dengan pegangan tangan untuk memudahkan pengunjung naik atau turun ke curug. Ada juga gazebo, taman bermain anak, kolam renang anak, hingga arena mancing, lengkap bukan? 13. Curug Sempong. Bagi kamu yang suka menikmati panorama air terjun di tengah rimbunnya pepohonan, dan bila kamu gemar akan berenang, Curug Sempong merupakan tempat terbaik untuk kamu. Curug ini dinamakan Sempong karena bentuknya yang agak masuk ke dalam dinding tebing atau dalam bahasa Sunda dinamakan nyempong. Selain itu, aliran sungai yang mengalir di curug ini pun bernama Cisempong. Walaupun jalan menuju Curug Sempong ini masih susah, karena kamu harus menuruni bukit curam yang lumayan licin, tetapi kamu tidak akan menyesal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan mata. Curug Sempong memiliki ketinggian sekitar 10 meter dengan 2 kolam di bawahnya. Rata-rata kolam di sini memiliki kedalaman sekitar 6 meter, jadi tidak disarankan untuk berenang. Sisa-sisa aliran lava purba yang membatu pun menghiasi pemandangan sekitar curug, sehingga air terjun ini juga menjadi daya tarik bagi mereka penyuka wisata geologi. 14. Curug Tapak Kuda atau Curug Kapak Kuda. Curug Citerus atau Curug Kapak Kuda ini masih belum dikenal banyak orang, sehingga bila kamu ke sini masih sepi dan belum banyak pengunjung berdatangan seperti curug-curug lainnya. Bahkan untuk sampai ke lokasi air terjun ini, kamu harus melalui jalan setapak atau pematang sawah. Memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan 2 tingkatan air terjun, panorama alam di sekitar Curug Citerus dijamin sangat menawan. Namun, jika ingin ke sini sebaiknya jangan pada saat musim kemarau, karena rupanya air terjun yang satu ini merupakan air terjun non-permanen. Yup, saat musim kemarau, air terjun ini akan kering. 15. Situ Cipanten, Majalengka. Di situ ini memang bukan merupakan destinasi utama pariwisata di Majalengka, akan tetapi objek wisata ini tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya di Kabupaten Majalengka. Situ Cipanten yang memiliki luas kurang lebih 1 hektar ini telah diresmikan sejak tahun 1973. Selain sebagai kawasan wisata, Situ Cipanten juga berfungsi sebagai pengairan dan perikanan. Bagi kamu yang ingin menenangkan diri dengan kawasan alami dan udara segar, berwisata ke Situ Cipanten sangat cocok. Pemandangan Situ Cipanten telah dikenal sangat indah. Pohon-pohon khas kawasan hutan mempercantik keindahan danau berair tenang ini. 16. Talaga Herang. Memimpikan suasana pedesaan yang asri dengan kolam air jernih berhiaskan ikan-ikan, coba datanglah ke objek wisata Talaga Herang untuk bisa merasakan sensasi tersebut. Untuk sampai di tempat ini, kamu terlebih dahulu harus menyusuri jalan yang tidak terlalu luas. Sepanjang jalan, nuansa alam yang asri juga sudah begitu terasa. Dan saat sampai di area kolamnya, rasanya seperti menemukan oase yang menyegarkan mata, hati, dan pikiran. Pantas
Tempat ini diberi nama Talaga Herang karena airnya benar-benar jernih. Bahkan, kamu bisa melihat ikan menari ke sana kemari tanpa perlu mencemburkan diri ke dalam kolam. Tapi, siapa juga yang bisa menolak godaan untuk berenang di telaga yang bersih ini kan? 17. Telaga Nila Majalengka. Dari fotonya saja, kamu pasti sudah dapat tertegun-tegun sendiri membayangkan keindahan Telaga Nila. Bagaimana tidak menawan, air di telaga ini berwarna biru dan jernih. Ya, Telaga Nila ini memiliki keistimewaan berupa warna airnya yang jernih berwarna biru kehijauan, yang mampu memantulkan bayangan pepohonan rimbun yang mengelilinginya. Beberapa netizen menyebutnya dengan Danau Tosca, Blue Lagoon, dan yang paling dikenal adalah Telaga Nila. Air danaunya yang berwarna biru memang memiliki pesona yang sangat menarik, terutama jika sudah kalian pajang di Instagram. Saking jernihnya, bahkan cahaya matahari pun bisa sampai menghiasi dasar danau. Oleh karena itu, selain mengaguminya, cara yang paling asik untuk menikmati danau yang ada di kaki Gunung Ciremai ini adalah dengan snorkeling atau berenang. Oh, sebaiknya kamu datang juga pas saat musim penghujan, karena bila berkunjung pada saat musim kemarau, volume air akan menyusut, mengurangi keindahannya. 18. Situ Janawi Payung Majalengka. Mungkin sebagian besar dari kamu banyak yang baru pertama kali mendengar nama Situ Janawi. Yang membuat danau ini unik, selain ada pulau kecil di tengah-tengahnya, di sekitar permukaan danau ini juga ditumbuhi tanaman teratai dan eceng gondok yang membuatnya semakin eksotis. Namun, daya tarik utama dari Situ Janawi adalah sebuah kolam mata air yang begitu jernih dan segar, dan menggoda siapapun untuk langsung menceburkan diri. Konon, mata air ini dianggap suci karena diyakini berasal dari zaman kerajaan Raja Galuh, sehingga dengan mandi di sini dapat menyembuhkan diri dari berbagai penyakit. Kalau enggan basah-basahan, kamu juga bisa menikmati danau ini dengan mengelilinginya menaiki perahu yang tersedia untuk disewa. Oke, itulah 18 tempat wisata alam menawan yang ada di Majalengka yang gak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan klik like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.